getting me to you, 'cause I'll never find love like ours out here in a million years, a million years. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita, keseharian kita. Perkenalkan, nama saya Isla Awalia dengan NIM 1801011089 dari Prodi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas saya yang berjudul meningkatkan keaktifan peserta didik dalam mata pelajaran akidah akhlak dengan menggunakan metode praktik di MTS Darul Hikmah Lenggok-Lenggok. Adapun dosen pengampuh kami dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas yaitu Ibu Fitriani SPD MPD. Ya, adapun pembahasan yang akan saya presentasikan pada kali ini yaitu pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, diagnosa masalah, hipotesis tindakan. Bab 2 berisi kajian teori dan hasil penelitian yang relevan. Kemudian selanjutnya di bab 3 yaitu metode penelitian yang berisi pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, subjek dan objek penelitian, dan teknik analisis data. Baik, kita masuk di pembahasan pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Yang melatar belakangi saya mengangkat judul ini adalah di MTS Darul Hikmah Lenggok-Lenggok pada mata pelajaran akidah akhlak pemberian penjelasan hanya dalam bentuk cerita serta kejadian yang pernah dialami murid tanpa adanya contoh tindakan yang dapat menggambarkan dengan jelas. Dengan penerapan metode praktik ini untuk memahamkan peserta didik tanpa harus menghafal ejaan dari setiap materi yang dipelajari, maka dari metode praktik ini akan terbentuk pembangunan yang signifikan pada pengembangan peserta didik. Nah, kemudian dari metode praktik ini, secara langsung peserta didik dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Rumusan masalah, apakah penggunaan metode praktik dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam mata pelajaran akidah akhlak kelas 3 di MTS Darul Hikmah Lenggok-Lenggok Sinjai Timur? Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran praktik mata pelajaran akidah akhlak kelas 3 di MTS Darul Hikmah Lenggok-Lenggok Sinjai Timur. Diagnosa masalah. Siswa mengikuti proses pembelajaran begitu saja, tanpa adanya pemahaman yang lebih mendalam dengan materi. Setelah guru bercerita dan menjelaskan, maka pembelajaran pun selesai begitu saja. Kemudian hipotesis tindakan. Jika pembelajaran akidah akhlak dilakukan dengan menerapkan metode praktik, maka secara langsung para peserta didik ini ikut aktif dalam proses pembelajaran. Bab 2. Bab 2, kajian pustaka. Pertama, bagian A, kajian teori. Metode praktik ini adalah metode pembelajaran yang biasanya dilakukan saat proses pembelajaran untuk mendemonstrasikan materi pembelajaran. Adapun pembahasan yang kedua yaitu pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak merupakan kegiatan yang mengembangkan pengetahuan dalam diri peserta didik sehingga tercipta jiwa yang berakhlakul karimah, seperti kegiatan menanamkan, menumbuhkan, dan memperbaiki perangai yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam kita. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh metode praktik dalam pembelajaran akidah akhlak. Dengan menggunakan metode praktik, berarti siswa menunjukkan maksud dari materi dalam bentuk tindakan sehingga
Siswa tidak hanya menguasai teori, akan tetapi siswa memahami maksud serta dampak dari tingkah laku yang baik dan buruk, bukan dari angan-angan saja. Ya, bagian B. Kita masuk di hasil penelitian yang relevan. Salah satu penelitian yang relevan dengan penelitian menggunakan metode praktik adalah penelitian yang dilakukan oleh Anselmus Yatamones yang berjudul Upaya Meningkatkan Daya Ingat Kelas 4 melalui penerapan metode praktik dan latihan terstruktur pada mata pelajaran pendidikan agama Katolik di studi lapangan SD Negeri Nunbai Timur NTT. Nah, dari hasil penelitiannya tersebut, tingkat partisipasi murid sangat aktif dalam proses pembelajaran. Kedua, kinerja perorangan sangat efektif. Hal ini terlihat bahwa semua murid terlibat aktif. Dan ketiga, murid sudah mampu mengingat kembali materi yang diberikan guru tanpa harus mengeja dari setiap pembahasan materi. Ya, kita masuk di pembahasan bab 3, yaitu metode penelitian. Pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, di mana data yang dihasilkan bukan data statistik, melainkan data yang bersifat menjelaskan dan menyajikan gambaran-gambaran tentang apa yang diteliti. Kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini menggunakan teknik wawancara, yaitu memberikan pertanyaan kepada narasumber mengenai objek penelitian. Selanjutnya, teknik observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung kepada objek yang akan diteliti. Dan ketiga, dokumentasi, yaitu mengabadikan momen-momen dalam bentuk gambar saat melakukan penelitian. Ketiga, bagian 3, yaitu subjek dan objek penelitian. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru mata pelajaran akidah akhlak kelas 3, dan para peserta didik kelas 3 di MTS Darul Hikmah Lenggok-Lenggok. Adapun objek penelitian, pertama, kegiatan belajar mengajar guru dan siswanya. Kedua, materi pelajaran akidah akhlak. Ketiga, strategi dan media yang digunakan guru. 4, sarana dan prasarana yang digunakan. Yang keempat yaitu teknik menganalisis data. Menganalisis data dalam penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yang bersifat interaktif. Pertama, reduksi data, yaitu proses memilih data, menyederhanakan data. Kedua, penyajian data, yaitu penyajian sekumpulan informasi yang biasanya dalam bentuk teks narasi. Ketiga, yaitu penarikan kesimpulan. Ya, oke. Mungkin sampai di sini pembahasan dari penelitian tindakan kelas saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to know ya, let's do it again. How we did it on a one night stand. Girl, I wanna be more than a friend to ya. Nice to know ya, let's do it.